pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Pagi ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi ini adalah anugerah yang terhebat dari Tuhan, yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami, tetapi selalu baru setiap pagi. Kami sungguh memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat untuk melakukan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 dan 61. Marilah kita membaca bersama-sama. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini bukan menyenangkan telinga. Saudara-saudara, dalam pelayanannya, Tuhan Yesus tidak pernah memanjakan pengikutnya dengan khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan telinga mereka saja. Sebaliknya, Tuhan Yesus menyatakan kebenaran secara terus terang. Keterus-terangan Yesus dalam menyampaikan kebenaran kadangkala membuat muka memerah, telinga menjadi panas. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu tidak membuat Tuhan Yesus berhenti berbicara tentang kebenaran dengan terus terang. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca tadi firman Tuhan, tak sedikit yang akhirnya meninggalkan Yesus karena mereka tidak tahan dengan pengajaran Yesus. Tetapi saudara-saudara yang luar biasa di sini, Tuhan Yesus seakan-akan tidak ambil pusing dengan hal itu. Bagi Tuhan Yesus harus melakukan kebenaran dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, menyenangkan telinga manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita lebih senang memilah-milah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ketika kita memanggil pengkhotbah, kita sudah tahu siapa kira-kira pengkhotbah yang khotbahnya itu menyenangkan, bisa membuat kita tertawa terbahak-bahak, tetapi di dalamnya tidak ada pengajaran dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengingat bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, setiap firman Tuhan yang disampaikan, itu bukan untuk menyenangkan telinga kita, tetapi firman Tuhan itu adalah untuk membangun iman kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan untuk memperbaiki kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan untuk menuntun kita kepada kebenaran Kristus. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan yang keras yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, jangan pernah menolaknya. Dan jangan hanya saudara senang kepada pelayan firman yang hanya menyampaikan cerita-cerita yang sesungguhnya di dalamnya tidak ada pengajaran yang dapat membangun iman saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dibutuhkan kesiapan hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan bisa datang berupa berkat. Firman Tuhan bisa berbicara tentang penghiburan. Firman Tuhan bisa berbicara tentang kekuatan. Tetapi firman Tuhan juga akan berbicara tentang dosa dan akan mengoreksi seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita seperti murid-murid dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Ketika Yesus berbicara terus terang tentang kebenaran, mereka semua mundur dan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai saudara membenci satu hamba Tuhan karena khotbahnya keras, dan saudara menyanjung hamba Tuhan yang bagi saudara khotbahnya menyenangkan telinga saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, mari kita mengikuti teladan Yesus, berbicara terus terang tentang kebenaran Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman-Nya, kita menyampaikan isi hati Tuhan, bukan perasaan kita. Kita menyatakan apa yang Tuhan mau kita sampaikan. Jangan pernah kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan hanya untuk menyenangkan telinga pendengar kita. Tetapi berdoalah supaya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang mendengarkan, mereka boleh berjumpa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, di akhir zaman ini, jangan kita masuk dalam hitungan orang-orang yang hanya senang mendengarkan firman yang menyenangkan hati telinga kita saja, tetapi menolak untuk menerima kebenaran yang sebenarnya. Tetapi jadilah umat Tuhan, jemaat Tuhan yang siap sedia menerima firman Tuhan apapun bentuknya, yang menyenangkan telinga kita atau yang membuat telinga kita menjadi panas. Semuanya itu akan membentuk karakter kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita. Jangan menolak firman yang keras, tetapi bersyukurlah jika firman Tuhan itu berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah berfirman kepada kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami merasa tersinggung, seringkali kami merasa terusik ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang keras yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan ampuni kami, seringkali kami hanya senang mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan telinga kami. Tuhan ampuni kami. Dan ampuni kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, jika seringkali kami tidak menyuarakan isi hati Tuhan, tidak berbicara terus terang tentang kebenaran-Mu, tetapi kami seringkali menyuarakan isi hati kami, berkhotbah sesuai dengan kondisi. Tuhan Yesus ampuni kami. Hari ini kami boleh belajar dari Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh menyatakan dan memberikan pengajaran kebenaran firman-Mu dengan terus terang. Terima kasih Bapa, tolonglah kami. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Sulawesi Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan renungan setiap pagi. Tuhan Yesus tolong kami hari ini ketika kami bekerja, ketika kami menjalankan usaha kami, ketika kami dalam pelayanan. Tuhan tolong kami, sekecil apapun, sesederhana apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, berikan kami hati yang bersyukur dan melakukan tugas kami dengan setia. Berkati kehidupan anak-anak kami. Kiranya Tuhan akan menyembuhkan yang sakit, menguatkan mereka yang lemah. Hiburkanlah jika ada di antara mereka yang saat ini berduka. Tambahkanlah panjang umur, damai sejahtera dan sukacita bagi mereka yang hari ini berulang tahun. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita.
Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.